Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran pengurus yayasan dan juga takmir Masjid Raya Telaga Kahuripan. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para alim, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para jemaah Masjid Raya Telaga Kahuripan, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga ada anak kecil ya. Ada Zun ya, ada Zun. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada kita sekalaku mukallaf, yakni salat subuh bahkan berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sejatinya kita dapat melaksanakan salat subuh ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hidayah dan juga taufik. Hidayah, bagaimana kita tahu bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh dan kita mengimaninya. Taufik, alhamdulillah, bersamaan dengan niat kita, bersama dengan keinginan kita untuk salat subuh, Allah kabulkan dengan taufiknya sehingga pelaksanaan salat subuh tersebut bahkan berjamaah di masjid terlaksana oleh kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, pada para tabi'in, pada para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat melaksanakan segala syariah Islam yang dibawanya, bahkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil jaza kita mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majlis Kopi Morning Masjid MRTK yang mudah-mudahan senantiasa kita semua dalam ridho dan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu ibadah dalam artian kita praktek menghamba, melaksanakan segala perintah berupa rukun Islam, yang kita tahu bahwa rukun akidah Islam itu dibangun dengan 3 komponen. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Kita sering mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, bahwa Rasulullah SAW suatu ketika berkumpul dengan para sahabat. Kemudian ketika pada pertemuan tersebut datanglah seorang lelaki yang padanya tidak nampak suatu perjalanan yang jauh, padahal lelaki tersebut tidak ada seorang pun
yang mengenalinya daripada sahabat Rasulullah SAW. Karena tidak nampak daripada rambutnya yang begitu hitam legam dan bajunya yang putih, sehingga sama sekali tidak nampak perjalanan jauh dari lelaki tersebut. Kemudian lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah terkait dengan iman. Kemudian Rasulullah menjawab, iman adalah kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan kita melakukan perbuatan atas iman tersebut dengan melaksanakan segala perintahnya. Yakni yang pertama adalah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita beriman kepada para malaikat. Terus hingga akhirnya iman yang keenam, kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pria tersebut membenarkan, sadaqta, engkau benar. Kemudian pria tersebut bertanya kembali kepada Rasulullah, ma huwal Islam, apa itu Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, rukun Islam dari bagaimana kita syahadat hingga diwajibkannya kita naik haji, kita berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian pria tersebut membenarkan kembali, sadaqta. Kemudian pria tersebut bertanya tentang ihsan, ma huwal ihsan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu ka'annahu yarak. Bahwa ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalaupun kita memang tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Bahkan hadis ini panjang hingga bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian setelah itu pria tersebut lantas pergi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, siapa ia? Kemudian para sahabat menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya Rasulullah SAW lebih tahu daripada para sahabat. Nah, artinya sahabat pun tidak mengetahuinya. Lalu Rasul menjawab, pria tersebut adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan tentang Islam kepada kalian. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya bahwa kita sebagai umat Islam tentunya bukan hanya rukun Islam yang harus kita jalankan, tetapi bagaimana iman harus teguh menancap dalam diri kita, bagaimana kita harus melaksanakan ibadah minimal rukun Islam yang diwajibkan kepada kita, kemudian bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang mubah dengan ihsan, dengan tingkah laku yang baik. Para ulama merinci tiga komponen ilmu itu, iman, kemudian turun dengan ilmu tauhid, kemudian rukun Islam turun dengan ilmu fikih, kemudian ihsan turun dengan ilmu akhlak tasawuf. Nah, namun berbagai macam kewajiban khususnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna, bahkan akan tertolak ketika syarat-syarat ataupun ketentuan yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan ibadah tersebut tidak kita hadirkan atau tidak kita penuhi. Maka dalam kesempatan ini sedikit kita akan ulas bagaimana seputar mandi di dalam Islam. Tentu ini adalah hal yang sangat rutin kita laksanakan, bahkan mungkin apalagi bagi yang sudah menikah gitu ya, mungkin bisa rutin sekali untuk melaksanakan mandi dalam artian mandi wajib ya. Karena nanti mandi memang secara umum itu dilakukan oleh berbagai makhluk ya, bahkan mungkin bukan hanya manusia tetapi hewan pun mandi ya. Artinya dalam hal ini bagaimana mandi di dalam Islam.
sedikitnya dalil-dalil yang dihadirkan dalam pembahasan kali ini adalah dalil yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah salah satu ulama yang menafsirkan Sahih Bukhari. Kita kenal Sahih Bukhari itu umumnya itu dicetak dengan 4 jilid ya, umumnya. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mensyarah kitab Sahih Bukhari itu hingga 15 jilid, hingga 15 jilid. Bagaimana mensyarahi hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Nah, salah satu kitabnya adalah kitab Bulughul Maram. Itu beberapa hadisnya yang dinukil pada kesempatan kali ini. Dalam kitab Thaharah, yaitu bab ghusli wa hukmi al-junubi. Jadi bab terkait tentang mandi dan hukum orang yang junub atau janabah. Pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana pengertian daripada mandi, kemudian rukun, kemudian syarat, kemudian hukum ya. Yang pertama pengertian, kemudian hukum, terus syarat, terus rukun, kemudian juga sunnah-sunnah, ketentuan kepada orang yang junub, dan juga bagaimana hikmah ketika kita melaksanakan syariah mandi bagi umat Islam. Yang pertama terkait dengan pengertian mandi secara bahasa Indonesia ya. Mandi itu bahasa Indonesia itu bermakna dengan makna membersihkan tubuh dengan air dan sabun dengan cara menyiramkan atau merendamkan diri dalam air atau sebagainya. Ini dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun dalam istilah guslu di sini adalah pakai bahasa guslu pakai domah bidomin ghain. Jadi ghainnya itu pakai domah, bukan guslu. Kalau dalam wudu ya ada namanya rukun wudu itu guslu. Nah, di dalam makna daripada mandi di sini itu ghainnya itu pakai domah, yaitu guslu. Ya, dalam arti mengalirkan air kepada seluruh tubuh dengan niat tertentu. Jadi niat yang menjadi pembeda mandi yang biasa yang kita lakukan dengan mandi yang memang sesuai syariah Islam. Nah, kemudian hukum mandi ya. Hukum mandi dalam Islam itu ada 2. Sebetulnya kalau mandi seperti biasa itu hukumnya mubah. Artinya boleh. Kita mandi itu boleh. Makanya mandi bebas. Mau seperti apa caranya gitu ya, itu bebas. Nah, itu hukum asalnya adalah mubah. Tapi dalam hal ini mandi ketika disandingkan dengan syariah Islam itu setidaknya ada 2 bagian. Yang pertama, hukum mandi itu wajib ya. Yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Di sini ada di antara contoh dalil terkait mandi, yaitu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i, rawahul Muslim wa asluhu fil Bukhari. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, air itu dari air. Mandi junub itu disebabkan karena keluar mani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan asalnya hadis ini dari Al-Imam Al-Bukhari. Nah, di sini hadis ini secara tekstual memang butuh penafsiran ya.
Karena di sini menggunakan kata-kata al-ma'u atau air. Jadi air dari air. Nah, di sini para ulama khususnya dalam hal ini yang mensyarahi diantaranya adalah As-Sun'ani itu menjelaskan bahwa maksud daripada al-ma'u yang pertama gitu ya, al-ma'u yang pertama adalah al-ma'u seperti biasanya, al-ma'u seperti ya air seperti ini ya, ini al-ma'u yang pertama ya. Namun dalam artian ma'u di sini adalah mandi ya, jadi mandi dengan air ini gitu ya. Al-ma'u di sini adalah air yang suci mensucikan, dan dalam artian air yang digunakan untuk mandi. Jadi makna sebenarnya al-ma'u yang pertama ini adalah mandi. Kemudian minal ma'i dari air. Nah, air yang kedua di sini adalah dalam arti air mani atau sperma ya. Jadi air yang kedua adalah air mani atau air sperma. Maka maknanya adalah dari hadis ini bahwa kewajiban mandi itu adalah diantaranya ya dari keluarnya mani atau sperma. Sehingga ini nanti dalil bagi bagaimana diwajibkannya mandi itu diantaranya untuk orang yang keluar mani atau keluar sperma. Maka muncul dari berbagai macam dalil itu setidaknya ada 6 yang dirangkum oleh diantaranya Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani ketika mensyarahi kitab Safinatun Najah dengan kitab Kasyifatus Saja, atau dalam kitab Fathul Qorib dalam mensyarahi kitab Fathul Takrib gitu ya. Itu di dalam mazhab Syafi'i setidaknya ada 6 hal-hal yang diwajibkan mandi. Bagi kita mungkin tidak semuanya akan mengalami, karena ini terbagi menjadi bagi mereka yang sudah balik dan juga bagi mereka yang sesuai dengan apakah ia laki-laki atau perempuan ya. Yang pertama bersetubuh. Nah, ini berlaku bagi yang sudah menikah ya. Ya, tentunya yang sudah menikah itu wajib mandi ketika sudah bersetubuh. Nah, apakah setiap bersetubuh itu harus mandi? Nah, tentu bagaimana pengertian bersetubuh sendiri ya. Yang maksud bersetubuh di sini adalah bagaimana bertemunya kelamin laki-laki dan kelamin perempuan ya. Bagaimana kelamin laki-laki itu bisa bertemu dengan perempuan, setidaknya ujung ya, ujung depannya itu bisa masuk ya. Kalau cuma nempel doang itu belum masuk ya. Dihitung masuk itu ketika istilahkan ya, ketika ujung ini, ujung apa disebutnya, helm ya, helm. Nah, itu bisa masuk, itu sudah termasuk bersetubuh. Tapi kalau cuman nempel itu belum bersetubuh. Walaupun tidak keluar mani ya, walaupun tidak keluar mani, ini sudah keluar hukum wajib bagi kita yang bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Nah, ini ilmu penting ya, harus kita ketahui, dan kita juga harus terbuka dengan istri kita, dengan anak kita, karena ini kewajiban kita sebagai muslim. Jangan sampai justru kita merasa malu kepada istri, apalagi kepada anak, merasa malu sehingga kita tidak terbuka kepada anak kita, tidak bertanya kepada anak kita bagaimana kondisi anak kita, apakah dia sudah balik. Nah, sehingga nanti kita tidak mengindahkan ya ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan tentunya kita menjaga diri kita, saudara kita, khususnya keluarga kita dari siksa api neraka, yaitu bagaimana kita menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Maka ini penting ya. Walaupun kita sudah tahu, kita harus tetap
menyampaikan kepada saudara kita, kepada keluarga kita, khususnya istri dan anak kita. Nah, bahwa yang pertama, hal-hal yang diwajibkan adalah bersetubuh walaupun tidak keluar mani atau tidak keluar sperma. Yang kedua, yang diwajibkan untuk mandi yaitu bagi ia yang keluar mani, ya, keluar mani, keluar sperma, baik itu tadi karena setubuh atau muqaddimah, ya, muqaddimah jima, belum setubuh tapi udah keluar mani. Nah, itu tetap harus mandi walaupun tidak setubuh. Atau karena mimpi, ya, karena mimpi basah kenalnya, ya. Nah, ini juga harus kita tanyakan kepada keluarga kita, kepada anak kita. Jangan-jangan anak kita sudah mengetahui, sudah belajar tentang bagaimana ketentuan mandi, namun mungkin mereka lupa atau mereka tidak mengamalkan. Maka sebagai orang tua kita harus memastikan, ya, setidaknya dari dini hari, ya, kalau mereka sudah besar, sudah terbiasa, mungkin kita tidak harus ngecek terus gitu, ya. Tapi setidaknya dari awal kita harus memastikan ketika anak kita sudah bisa running gitu, ya, sudah bisa berjalan dengan sendiri, sudah ngerti ketika dia haid, dia bisa langsung memposisikan sebagaimana syariah menentukan terkait tentang haid gitu, ya. Nah, itu orang tua harus memastikan. Dan yang ketiga itu selesai dari haid. Nah, ini untuk perempuan. Kalau yang 1 dan 2 itu dari laki-laki dan perempuan itu mengalami. Tapi yang ketiga ini bagi perempuan. Kalau laki-laki belum ada, ya, yang mengalami haid. Nah, bagi yang mengalami haid itu diwajibkan mandi ketika telah selesai haid, ya. Kalau masih haid enggak. Jadi kalau misalkan siapa saja yang diwajibkan mandi, perempuan yang haid. Nah, perempuan yang haid enggak wajib, tapi perempuan yang selesai haid yang diwajibkannya. Kemudian yang keempat, nifas. Nifas itu keluar darah setelah melahirkan. Yang kelima yaitu melahirkan. Kalau nifas itu biasanya beberapa hari setelah melahirkan, walaupun memang paling cepat itu langsung, ya, seperti melahirkan itu langsung keluar darahnya, tapi setelah itu akan keluar darah terus menerus. Nah, itu disebutnya darah nifas, ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian yang kelima, meninggal dunia. Nah, ini diwajibkan bagi yang hidup, ya. Jadi diwajibkannya mandi bagi mayit itu bagi yang hidup. Kalau yang meninggal nggak bisa, ya. Bagaimana kita melakukan mandi kalau kita sudah meninggal? Jadi ini diwajibkan bagi yang sudah meninggal itu bagi yang hidup. Maka bagi yang hidup itu mendapatkan kewajiban 4 terhadap orang yang meninggal, ya. Walaupun ini wajibnya itu wajib mukallaf, wajib fardu ain, fardu kifayah, ya. Jadi wajib bagi umat Islam, namun gugur apabila ada yang telah melakukannya. Ya, diantaranya ketika ada orang yang meninggal, yaitu yang pertama adalah memandikan, ya. Kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan. Nah, ini hal-hal yang diwajibkan kepada kita selaku umat Islam, yaitu untuk mandi. Karena apa? Karena ada 6 hal ini. Bagi laki-laki yaitu berada dalam poin nomor 1, 2, dan 6. Bagi perempuan semua, ya, semua poin ini bisa dialami oleh perempuan. Nah, di antara dalilnya di sini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina su'abiha al-arba' summa jahadaha faqad wajabal ghusl, muttafaqun alaih. Zada Muslim wa in lam yunzil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jika seorang telah benar-benar melakukan hubungan intim dengan istrinya, lantas bertemu dua kemaluan, ia diwajibkan untuk mandi. Muttafaqun alaih. Ya, di sini tidak disebutkan keluar mandi, namun dengan bisa memastikan adanya hubungan intim, ya, dua kemaluan itu bisa bertemu, maka di sini datang kewajiban untuk mandi. Kemudian hadis lainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Sulaim ia adalah istri Abu Thalhah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu menyebutkan kebenaran. Sesungguhnya Allah tidak malu menyebutkan kebenaran." Jadi Ummu Sulaimah ini dia tidak malu, sehingga Ummu Sulaimah ini berkata kepada Rasulullah bahwa Allah itu tidak malu menyebutkan kebenaran, sehingga ia sendiri tidak malu menanyakan hal ini gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak malu menyebutkan kebenaran. Apakah wanita tetap mandi junub jika mimpi basah? Nabi SAW menjawab, iya, tetap mandi junub jika ia melihat air. Muttafaqun alaih. Jadi di sini pentingnya kita bertanya terkait dengan syariah Islam. Jangan malu gitu ya, karena Allah pun tidak malu menyebutkan suatu kebenaran. Maka di sini Ummu Sulaim itu bertanya kepada Rasulullah terkait dengan mandi junub ini. Maka dalam hadis ini intinya adalah seorang perempuan pun ketika mendapati air, yaitu diwajibkan untuk mandi. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang seorang wanita yang bermimpi sebagaimana mimpinya seorang laki-laki, hendaklah ia mandi. Muttafaqun alaih. Nah, ini diantara hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban mandi, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian hal-hal yang disunahkan ya mandi. Kalau tadi bagi orang yang mendapati atau barang posisi pada 6 poin, yaitu apakah dia jima ya atau bersetubuh, ataukah ia keluar mani, kemudian dia haid, kemudian dia nifas, kemudian dia meninggal gitu. Nah, ia wajib untuk mandi. Nah, namun ada hal-hal yang disunahkan untuk mandi. Yang pertama, mandi untuk sholat Jumat. Ya, di sini kita disunahkan untuk mandi ketika hendak sholat Jumat. Makanya kemarin itu kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, disunahkan untuk mandi sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, mandi untuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ketika Idul Adha dan Idul Fitri itu disunahkan untuk mandi. Kemudian mandi ketika hendak sholat istisqa atau mohon hujan. Kemudian mandi ketika hendak sholat gerhana bulan, dan juga mandi ketika sholat gerhana matahari. Mandi sehabis memandikan mayit ya. Mayitnya itu wajib kita mandikan, namun orang yang memandikan mayit itu disunahkan untuk mandi. Kemudian mandi bagi orang kafir yang masuk Islam ya, bagi mu'alaf itu ketika dia masuk Islam itu disunahkan untuk mandi. Kemudian mandi setelah sembuh dari gila ya. Apabila ada yang gila gitu ya, misalkan ada keluarga kita yang gila, maka disunahkan untuk mandi. Kemudian mandi setelah sadar dari pingsan ya, dari pingsan kemudian dia sadar atau siuman, nah itu disunahkan untuk mandi. Kemudian lagi mandi hendak ihram, mandi hendak masuk kota Makkah, mandi hendak wukuf di Arafah, mandi hendak bermalam di Muzdalifah, mandi hendak melontar jumroh, dan mandi hendak tawaf, mandi hendak sa'i, mandi hendak masuk kota Madinah. Nah, ini disunahkan bagi kita
seorang muslim untuk melaksanakan mandi ketika melakukan hal-hal tersebut. Kemudian berikut ini diantara dalil disunahkannya beberapa hal tadi untuk kita lakukan. Yang pertama, hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, mandi Jum'ah itu wajib bagi setiap yang telah mimpi basah. Nah ini sebetulnya ini lebih kepada bagaimana kewajiban bagi orang yang telah melakukan mimpi kemudian keluar air mani gitu ya. Karena nanti statusnya ketika memang dia itu mimpi, karena kondisi orang yang mimpi itu ada 3. Yang pertama, ia mimpi basah atau mimpi bersetubuh gitu ya, tetapi tidak keluar mani. Nah itu tidak wajib. Yang kedua, dia tidak bermimpi bersetubuh, mimpinya mimpi yang lain gitu ya, tetapi pas bangun keluar mani. Nah itu wajib untuk mandi. Yang ketiga, bermimpi bersetubuh kemudian keluar mani. Nah itu tentunya wajib ya. Nah hadis ini memang diwajibkan untuk mandi bagi yang setiap yang telah bermimpi basah ya, itu di hari Jumat. Namun di hadis berikutnya itu dari Samurah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berwudu pada hari Jumat, ia bisa mengambil rukhsah atau keringanan, dan sebaik-baik keringanan adalah berwudu. Siapa yang memilih untuk mandi, maka mandi itu lebih afdol atau lebih utama. Nah di sini menjadi dalil disunahkannya mandi di hari Jumat ya. Nah, nanti para ulama membedakan, ada mandi hari Jumat dan ada mandi sholat Jumat ya. Mandi hari Jumat itu dilaksanakan di pagi hari, bahkan sebelum sholat subuh, itu sebelum fajar shodiq, itu bisa dikatakan sunnah Jum'ah. Kemudian sunnah mandi sholat Jumat itu dilaksanakan setelah terbit fajar hingga dilakukannya sholat Jumat. Jadi mandi sholat Jumat itu setelah terbit fajar, setelah subuh ya. Maka ketika kita setelah subuh kemudian mandi sholat Jumat, kemudian kita ke masjid gitu ya untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian tidak keluar lagi gitu ya, jadi seharian dari pagi sampai waktu azan Jumat, nah itu terhitung. Jadi tidak beberapa saat sebelum waktu sholat Jumat, tetapi memang dari pagi itu sudah terhitung sunnah mandi sholat Jumat. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an tentang kisah Sumamah bin Utsal saat masuk Islam, Nabi SAW memerintahkan dia untuk mandi. Nah ini diantara hadis bagaimana sunnahnya mandi ketika masuk Islam. Karena di beberapa hadis itu memang tidak memerintahkan sahabat itu untuk mandi. Jadi hukumnya menjadi sunnah, karena memang Rasulullah SAW tidak senantiasa memerintahkan kepada sahabat yang masuk Islam itu untuk mandi. Sehingga walaupun di sini perintah, ya di sini maknanya adalah sunnah. Nah kemudian rukun mandi. Rukun mandi yang pertama adalah niat. Jadi niat ini memang penting dari berbagai macam unsur ibadah ya. Ibadah apapun itu wajib hukumnya menghadirkan niat, karena nanti syarat sah diterimanya amal itu adalah tergantung niatnya. Innamal amalu binniyat wa kullu imri'in ma nawa, bahwa setiap segala sesuatu itu adalah tergantung niatnya. Dan niat dalam rukun mandi itu dilakukan ketika memang air yang akan kita gunakan untuk mandi itu ketika
membasuhi badan kita. Nah, di sini lafaz niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal jinabati fardlillahi taala. Ini bagi yang junub. Kalau haid minal haidi, ya. Ini niat. Jadi maknanya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah taala. Ya, dalam mazhab Syafi'i niat harus dilakukan bersamaan dengan saat air pertama kali disiramkan ke tubuh. Jadi niat itu waktunya muqtaronan bi fi'lihi. Jadi berbarengan dengan melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, mengguyur seluruh bagian luar badan, tak terkecuali rambut dan bulu-bulunya. Untuk bagian tubuh yang berambut atau berbulu, air harus bisa mengalir sampai ke kulit dan pangkal rambut. Tubuh diasumsikan sudah tidak mengandung najis. Ya, jadi ketika kita mandi itu setidaknya ada dua rukun yang harus dipenuhi. Rukun di sini para ulama menjelaskan ma aujaba wan qata'a, segala sesuatu yang wajib dan terpisah-pisah. Namun di sini memang rukunnya cuma dua, yaitu niat dan yang kedua mengguyurkan air. Nah, niat di situ memang minimal di pas basuhan pertama. Ya, berikutnya itu tanpa kita harus niat lagi itu nggak apa-apa, karena memang niat ini adalah rukun. Dia bisa dilakukan ya ketika awal hal itu dilakukan. Seperti misalnya ketika wudhu itu rukun niat itu berbarengan dengan membasuh muka, karena memang wajib untuk wudhu yang pertama adalah membasuh muka, kemudian membasuh tangan. Nah, membasuh tangan itu tidak wajib untuk niat lagi, ya, karena itu rukun. Wajib dihadirkan ketika wudhu tapi rukun. Jadi ketika niat sudah dilakukan, muka sudah dibasuh, kemudian tangan udah dibasuh, maka dia udah tidak dibasuh lagi, hanya membasuh kepada hal yang berikutnya. Ya, seperti rukun sholat. Rukun sholat itu misalkan yang pertama adalah niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga membaca Al-Fatihah. Nah, itu dilakukan wan qata'a, ya terpisah-pisah. Dia wajib dihadirkan tetapi terpisah-pisah. Ya, berbeda dengan syarat. Nanti kalau syarat itu ma aujaba wastamaro, segala sesuatu yang wajib tetapi meliputi. Ya, jadi kalau syarat itu selama ibadah itu dilakukan, maka selama itu harus ada. Jadi syarat itu bukan dihadirkan sebelum melakukan ibadah, tapi dilakukan dari sebelum sampai selesai ibadah. Ya, misalkan syarat mandi atau syarat wudhu itu sama, diantaranya adalah harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Makanya dari awal sampai akhir air yang dipakai itu harus suci dan mensucikan. Kemudian diantara syaratnya harus Islam. Maka dari awal sampai akhir itu harus Islam. Seperti sholat, rukun sholat itu harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Maka dari takbir hingga salam itu syarat itu harus terpenuhi. Jadi terpenuhinya syarat itu dari awal hingga akhir. Maka dikatakan mau aujaba wastamaro. Tapi kalau rukun mau aujaba wan qata'a. Nah, ini kewajiban mandi ya. Kemudian sunnah ketika mandi membaca bismillah, kemudian berwudu sebelum mandi, kemudian menggosokkan tangan ke seluruh tubuh, tidak memutus air pada bagian pada saat meratakan air. Jadi sunnah wudu aja membaca basmalah ya, bismillah, itu tujuan dengan niat ya dalam hati, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berwudu sebelum mandi, berwudu seperti biasa ya, muka, kemudian tangan, lalu kemudian menggosokkan tangan ke seluruh tubuh. Jadi tidak hanya mengguyurkan air, tetapi juga harus air itu digosokkan ya. Kemudian yang
keempat, tidak memutus. Jadi ketika air itu diguyur ke badan kita, maka tangan kita sambil menggosokkan, gitu ya. Itu sunnah, gitu ya. Jadi airnya itu ketika kita menggosokkan tidak terputus. Jadi tidak kita siduk, kita sebor, baru kita basuh, tetapi sambil disebor sambil dibasuh. Nah itu sunnahnya, walaupun nggak wajib tapi sunnah. Kemudian yang kelima, mendahulukan bagian yang kanan, ya. Kalau pakai gayung mungkin lebih enak memang karena sebagian ya, misalkan bagian kanan gitu ya, tangan, terus baru kiri. Kalau pakai shower mungkin gampang langsung gitu ya, kanan kiri bisa langsung gitu ya. Nah ini sunnahnya gitu ya, sunnahnya kita lakukan pembersihan bagian kanan ya. Kemudian ada juga tambahan lain, sunnahnya itu hingga 3 kali basuhan ya, 3 kali, ini 3 kali. Ya, ini tadi ya udah ya. Nah ini diantara sunnah berwudu ya. Nah ini tata cara yang Rasulullah SAW praktekkan sesuai hadis Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasulullah SAW itu mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangan ya. Ini sunnah nih, sunnah yang Rasulullah SAW praktekkan di hadapan Sayyidatuna Aisyah ya. Telapak tangan kita cuci, kemudian menuangkan air pada kedua telapak tangan ya. Jadi membersih kedua telapak tangan dengan air gitu ya, menuangkan. Lalu beliau mencuci kemaluannya ya. Jadi sebelum mandi cuci tangan, kemudian mencuci kemaluan ya. Kemudian selanjutnya beliau berwudu ya. Jadi cuci tangan, kemudian cuci kemaluan, kemudian berwudu seperti biasa. Lantas beliau mengambil air lalu menyela-nyela pangkal rambut ya. Jadi habis wudu kita ambil air kemudian dari rambut ya, di sela-sela ya dengan jari-jarinya. Kemudian beliau menyiramkan air di kepala dengan 3 kali basuhan ya, dengan 3 kali basuhan dengan telapak tangan ya, diguyur, kemudian 3 kali. Lalu beliau menuangkan air pada anggota badan yang lain ya, mencuci kedua telapak kakinya. Kemudian beliau mencuci kedua telapak kakinya. Nah nanti ini hampir mirip dengan hadis yang lain, namun bedanya di hadis di sini Sayyidatuna Aisyah itu wudu tetapi tidak sampai kaki. Jadi wudu sebelum menyiramkan air ke seluruh tubuh itu tanpa membasuh kaki. Jadi membasuh kakinya setelah mandi ya, setelah mandi lah istilahnya ya. Jadi pertama wudu, kemudian yang kedua mandi. Namun wudu yang pertama itu tidak membasuh kaki, tetapi membasuh kakinya setelah mandi. Namun di hadis yang lain itu lebih lengkap ya. Jadi setelah mandi, sebelum mandi wudunya itu udah lengkap, sudah dengan kakinya gitu ya. Sehingga setelah mandi memang tidak dibasuh lagi kakinya karena memang sudah termasuk ya. Karena ketika mandi itu semua terbasuh dari rambut hingga pangkal kaki. Nah ini sedikit ya tambahan. Di antara orang yang diharamkan kepada orang yang junub. Nah ini konsekuensinya ketika kita tidak tahu apakah anak kita sedang junub. Sedang junub di sini adalah orang tersebut diharamkan untuk melakukan ibadah, jauh dari ibadah. Karena apa? Karena tadi apakah ia karena keluar mani atau istri kita misalkan karena kita sudah berhubungan intim. Nah maka ketika kita belum mandi kita berstatus junub atau janabah. Nah maka diharamkan bagi kita orang yang junub itu ada 6 ya. Yang pertama tawaf ya. Ya kalau misalkan kita ibadah haji atau umroh, kita bermimpi kemudian kita keluar air mani, maka
kita diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu. Kalau kita tidak mandi kemudian kita tawaf ya di Masjidil Haram, maka hukumnya haram. Ya, diharamkan bagi kita bertawaf tapi kita pada posisi janabah. Karena di antara syarat tawaf itu adalah bersih dari hadas besar. Dan hadas besar bisa disucikan dengan mandi junub ini. Kemudian yang kedua yang diharamkan itu adalah sholat. Ya, kita jangan sampai semangat untuk sholat tapi kita meninggalkan kewajiban untuk wudu, untuk untuk mandi. Makanya mandi ini penting, harus kita lakukan terutama ketika kita dalam posisi junub. Ya, karena sebaliknya kalau kita sholat pada posisi junub bukan kita mendapatkan pahala, bahkan kita mendapatkan dosa. Sholat yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat, dan kita berdosa karena kita tidak mandi ketika kita junub. Kemudian yang ketiga yaitu nyabak atau megang Quran ya. Jadi bagi yang junub itu diharamkan memegang Al-Quran ya. Nah itu diantara keharaman ya, keharaman ketika kita junub. Kemudian juga diantaranya lagi ketika kita junub diharamkan untuk berada di masjid ya. Tapi nanti hadis Rasulullah SAW itu ada yang menjelaskan bahwa ketika Sayyidah Aisyah itu sedang haid, Nabi SAW itu memerintahkan untuk mengambil sejadahnya di masjid. Tapi Rasulullah memerintahkan. Nah, namun para ulama menafsirkan bahwa kondisi haid ataupun junub itu tetap diharamkan untuk berdiam ya, untuk menetap. Tapi kalau untuk melewati atau hanya untuk mengambil sesuatu itu dibolehkan. Nah, itu diantara keharaman bagi yang junub. Kemudian hikmah terakhir ya. Hikmah di dalam kitab Al-Fiqhul Al-Manhaji Al-Madhahibil Al-Imam Syafi'i disebutkan setidaknya ada 3 hikmah disyariatkannya mandi. Yang pertama, mendapatkan pahala ya. Yang kedua, karena memang mandi ini syariat, maka ketika kita diniatkan untuk beribadah ya sesuai dengan syarat dan juga rukun tadi, maka hikmahnya adalah kita mendapatkan pahala. Yang kedua, mendapatkan kebersihan ya. Tentunya di antara fungsi mandi adalah untuk membersihkan, bahkan bukan hanya membersihkan dari najis, tetapi juga dari hadas ya. Jadi dari hadas itu, karena najis itu sudah menjadi syarat sebelum kita mandi atau ketika kita mandi, hadas itu harus sudah kita hilangkan. Makanya hikmahnya adalah kebersihan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan rasa semangat ya. Karena tubuh yang diguyur air ketika mandi itu menumbuhkan rasa semangat serta hilang rasa lesu dan letih. Apalagi habis berhubungan ya, itu bahkan disunahkan ketika kita ingin mengulang itu kita untuk berwudu ya, karena untuk membersihkan. Nah, apalagi dengan mandi itu akan menambah semangat kembali. Nah, demikian diantara hikmah mandi ya, yang setidaknya ada 3. Nah, demikian pembahasan terkait dengan mandi ya. Sebetulnya sangat banyak ya. Tadi dalil-dalilnya juga tidak semua disebutkan, hanya sebagian saja. Karena memang pembahasan mandi ini tidak cukup dengan 1-2 jam ya. Tapi ini memang wajib, harus kita ulang-ulang kembali, harus kita hadirkan, harus kita pastikan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Karena di antara sahnya ibadah kita, tentunya di antaranya kita harus bersih dari hadas besar, yaitu hadas besar bisa kita hilangkan dengan mandi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.